Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lur permisaah, Gus Afik yang dimuliakan Allah. Iki lo, ana berita singangenin, dan jujur ae, rada gumun ke juga. Amerika Serikat, negara adidaya, mengembalikan 3 artefak kuno peninggalan Majapahit ke Indonesia. Loh? Lah kok ISO? Amerika kok tumben? Kok bisa-bisanya Amerika lebih sayang sama sejarah kita daripada kita sendiri? Ternyata, Lur, 3 artefak bersejarah yang nilainya mencapai 6,5 miliar rupiah itu, diserahkan langsung oleh Kejaksaan Manhattan, New York, ke Konsulat Jenderal RI di sana. Iya, Amerika ngembaliin. Bukan nyita. Bukan narik. Bukan nawar. Tapi ngembaliin. Hebat, kan? Atau jangan-jangan ada udang di balik rawon? Artefak ini bukan kaleng-kaleng, Lur. Ada batu relief zaman Majapahit, arca Buddha perunggu, dan arca Dewa Wisnu juga dari perunggu. Ini bukan barang souvenir pinggir jalan, tapi harta karun budaya yang dulu mungkin disembah dan diagungkan, sekarang disimpan di gudang museum orang. Menurut Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid, artefak itu diduga diselundupkan lewat Bali dan Singapura. Loh? Singapura? Iya, Lur. Negara tetangga kita itu nggak ikut menandatangani perjanjian UNESCO soal perdagangan barang antik ilegal. Lah kok ya pas banget? Jadi bisa jadi, itu tempat transit favorit para penyelundup. Kayak terminal bayangan versi internasional. Menurut Kejaksaan Manhattan, barang-barang ini bukan nyasar sendirian, tapi bagian dari jaringan penyelundupan artefak kelas kakap, Lur. Dalangnya, Subhash Kapoor, warga India Amerika. Jualannya, bukan di lapak kaki 5, tapi lewat galeri mewah di Manhattan. Dari tahun 2011 sampai 2023. Belasan tahun jualan artefak. Total keuntungannya, 143 juta dolar AS. Alias 2,3 triliun rupiah, Lur. Triliun. Itu bukan dagang cilok keliling. Itu dagang sejarah bangsa. Kita di sini, nyimpen arca aja masih di bawah pohon. Mereka di sana, nyimpen di kaca anti peluru. Dijual pula. Bayangin ya, artefak-artefak itu keluar dari Indonesia secara misterius. Lewat pelabuhan, bandara, mungkin dikemas kayak barang pindahan. Dan bisa lolos dari bea cukai. Lah piye iki? Bea cukainya ngantuk opo? Kata arkeolog senior Junus Satrio Atmojo. Seringkali artefak itu dibeli secara legal oleh kolektor. Tapi dari proses ilegal. Artinya, uangnya halal barangnya haram. Mirip kayak nyumbang masjid dari hasil korupsi. Masjidnya megah, tapi doanya gak tembus langit. Kadang kita bangga kalau lihat arca kita dipajang di museum luar negeri. Padahal itu artefak hasil maling. Maling budaya. Maling sejarah. Dan sayangnya, seringkali yang membiarkan, ya kita-kita juga. Ngaku ae, Lur. Berapa banyak situs cagar budaya yang terbengkalai? Yang plakatnya hilang, yang batunya diangkat, yang arcanya disumpelin ke lumbung. Padahal itu warisan. Warisan dari leluhur kita. Bukan warisan buat ditawar-tawar. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil. Artefak itu bukan cuma batu dan perunggu. Itu identitas. Itu warisan ilmu, estetika, bahkan spiritualitas nenek moyang kita. Dan merampasnya sama dengan mencuri sejarah.
Kita ini sering kebobolan bukan karena lemah, tapi karena cuek. Cuek sama sejarah. Cuek sama budaya. Cuek sama situs-situs kuno yang harusnya dijaga kayak menjaga surat tanah. Kalau kita gak rawat sendiri, jangan kaget kalau artefak kita numpang hidup di negara orang. Dan nanti, kita disuruh bayar buat lihatnya. Ironis? Banget. Tapi nyata. Lur. Mengembalikan artefak itu bukan soal barang, tapi soal martabat. Amerika mungkin mengembalikan artefaknya, tapi mampukah kita menjaga warisannya? Jangan sampai anak cucu kita cuma bisa belajar sejarah Majapahit dari museum di luar negeri. Sementara tanah leluhurnya kosong. Kosong artefaknya, kosong juga jiwanya. Mari, kita rawat bareng-bareng. Karena bangsa yang besar, bukan hanya yang berani maju ke depan, tapi juga yang tahu cara menghormati masa lalu. Wah, makin terlihat ya, Lur. Betapa kayanya sejarah bangsa Indonesia. Pertanyaannya sekarang, masihkah kita merasa inferior? Merasa kecil di hadapan bangsa lain? Masihkah kita gampang minder? Padahal dunia aja berebut barang bukti kejayaan kita? Bayangin, arca, manuskrip, perhiasan kuno. Semua diselundupin. Karena mereka tahu nilainya luar biasa. Tapi kita di sini, kadang masih nganggep peninggalan itu cuma batu yang jadi sandaran ayam di kebun belakang. Dunia membuktikan kekayaan kita. Tapi kita sendiri masih sering lupa. Lur, kekayaan sejati itu bukan cuma tambang emas, tapi warisan makna. Jadi sekarang, yang bisa jawab pertanyaan ini, bukan saya, bukan juga pakar sejarah, tapi Anda. Iya, Anda yang nonton video ini, yang tiap hari dibilang bangsa berkembang. Padahal, yang berkembang itu justru rasa minder kita sendiri. Jadi bagaimana menurut Anda? Masihkah kita mau terus merasa kecil? Atau justru, sudah waktunya kita bangkit? Bukan dengan angkuh, tapi dengan percaya diri. Karena sejarah membuktikan, Indonesia tidak pernah miskin makna. Yang miskin, kadang cuma cara kita memaknainya. Itu dulu, Lur, cerita kita kali ini. Jika sampean merasa tercerahkan, atau malah kebakar semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan ke sedulur kabeh. Karena menjaga sejarah dimulai dari menjaga kesadaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.